yang pertama, dekomposisi. Ada? Oke, silakan. Satu, dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Contoh, kita susah belajar. Penyebab kita lebih memilih main HP atau belajar hanya beberapa menit. Solusinya adalah membuat jadwal belajar dan batas main HP. Kalau kita bisa belajar selama 30 menit, kita bisa belanja 10.000 agar diri kita seperti mendapat hadiah dan lebih rajin belajar. Oke, itu dekomposisi ya. Bagus, tepuk tangan. Tepuk tangan gila. Oke, untuk pengenalan pola, siapa yang bisa? Angkat tangan. Ayo, siapa? Hah? Bisa? Bisa? Pengenalan pola, ada yang bisa? Dekomposisi tadi sudah, pengenalan pola, silakan. Ayo, siapa pengenalan pola? Mau? Angkat tangan dong. Ya, angkat tangan. Jangan ragu. Ayo, silakan. Yang kedua. Berdiri supaya bagus. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah pengulangan suatu angka, bentuk, dan lain-lainnya secara teratur dan efisien. Contohnya adalah pengenalan pola dari angka, yaitu 3, 6, dan 12, dan selanjutnya. Pola tersebut dikali 2. Oke, tepuk tangan utamanya. Jadi maksudnya begini ya. Maksudnya tadi Kalista, penyelesaian masalah dengan cara mengenali polanya dulu. Begitu ya maksudnya ya. Kita mengenali polanya dulu. Kira-kira masalah itu kita bisa selesaikan dengan cara menilai dan mengenali polanya. Jadi berikan contoh tadi angka berapa? Misalnya pengenalan pola angka 3, 6, 12. Jadi dia bikin angka misalnya begini, 3, kemudian 6, kemudian titik-titik, kemudian 12. Nah, pertanyaannya di situ adalah kira-kira di titik-titik itu kita isikan angka berapa? Berarti kita isikan angka 9 karena polanya di situ ditambah-tambah berapa? 3 kan? 3 ditambah 3 dapat 6. 6 ditambah 3 dapat berapa? 9 tuh yang titik-titik di situ. 9 ditambah 3 dapat 12. Jadi yang titik-titik itu kita tambah dengan 9. Polanya yang mana? Polanya pengulangan atau pertambahan angka 3 di setiap perpindahan angka. Itu ya. Oke, lanjut. Siapa yang bisa untuk abstraksi? 3. Oke, siapa yang bisa abstraksi? Ayo, dari laki-lakinya. Alif, Rosan, Afan, semuanya. Ubay, bagus. Silakan. Berdiri Ubay. Silakan. Abstraksi adalah mengabaikan hal yang tidak penting dan mengutamakan hal yang penting. Dalam menyelesaikan masalah ya. Ditambah dalam menyelesaikan masalah. Ayo. Diulang dulu, baru tambah dalam menyelesaikan masalah. Ayo. Abstraksi adalah mengabaikan hal yang tidak penting dan mengutamakan hal yang penting. Dalam. Menyelesaikan masalah. Oke, bagus. Contohnya. Saat ujian, teman mengajak main dan aku menolak lebih penting. Oke, itu contohnya ya. Oke, tepuk tangan untuk Ubay. Jadi misalnya begini ya, saya tambah contohnya. Misalnya tadi kan saya kasih contoh pada saat kita membuat langkah-langkah, misalnya apa tadi contohnya membuat apa memasak nasi ya, memasak nasi. Kalau kita membuat langkah-langkah memasak nasi, misalnya kalian disuruh tugas, buat langkah-langkah memasak nasi. Langkah-langkah memasak nasi itu yang paling pertama, kalau yang penting itu apa? Mencuci beras, bagus. Setelah mencuci beras, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam rice cooker, kemudian diberi air itu. Tapi biasanya ada orang yang menulis begini. Coba jelaskan membuat apa langkah-langkah memasak nasi. Dia bilang gini misalnya, 1 langkah-langkah memasak nasi. 1, kita ambil gabah, kemudian kita bawa ke terik matahari dan jemur, kemudian kita pergi pabrik. Pertanyaannya, apakah benar atau tidak? Benar, betul. Tetap benar, karena tidak mungkin kita dapat beras kalau kita tidak pabrik gabahnya. Pertanyaannya, dalam memasak nasi, apakah penting kita masukkan? Dalam membuat langkah-langkah memasak nasi, apakah penting kita masukkan? Tidak kan? Nah, itu yang saya maksud. Abstraksi adalah kita mengambil yang penting-penting saja. Jadi contohnya tadi adalah memasak dulu, mencuci dulu beras. Gitu. Bagus ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Siapa yang bisa algoritma? Kalau bisa di laki-laki saja, ayo. Siapa? Karena supaya dua-dua ya. Tadi 2 laki-laki 2 perempuan. Oke, Reski, silakan. Algoritma adalah langkah-langkah yang teratur untuk memecahkan masalah. Oke, membuat langkah-langkah yang teratur, berurut ya. Langkah-langkah yang teratur dan berurutan. Harus ingat yang lain, perhatikan. Harus ditambah teratur dan berurutan. Karena kata kunci dari algoritma itu harus berurutan. Ya, ditambah di situ nah, berurutan. Ulang dulu. Ulang. Algoritma adalah langkah-langkah yang teratur dan berurutan untuk memecahkan masalah. Bagus. Contohnya apa? Contoh, seperti langkah-langkah menuju ke sekolah. Oke, langkah-langkah pergi ke sekolah. Pertama. Bangun tidur, Oke. Mandi. mandi, Oke. ayam, Oke. makan, lalu berangkat. Oke, tepuk tangan untuk Reski. Benar ya? Oke, jadi contoh lainnya banyak ya. Kalau misalnya nanti ada tugas atau ada ulangan, contoh lainnya bisa apa saja? Membuat kue, memasak mie, boleh ya?
menggoreng telur, memasak mie, membuat kue, mencuci tangan juga boleh. Itu semua bisa dipakai jadi contoh. Intinya adalah, kata kuncinya tadi algoritma adalah berurutan. Jadi, siapa yang bisa simpulkan? Mulai dari awal sampai akhir. Ada yang bisa? Mulai dari dekomposisi, kemudian setelah dekomposisi ada pengenalan pola, setelah pengenalan pola ada apa lagi? Abstraksi, setelah abstraksi ada algoritma. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Tanpa melihat buku. Ayo. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Tidak usah contohnya. Anunya saja, pengertian atau maksudnya dari 4 yang kita jelaskan tadi. Ada yang bisa? Oke, bagus. Tidak melihat buku ya. Ayo, silakan berdiri. Talita. Contoh dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Bagus. Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses pemecahan masalah secara berulang dan teratur. Secara berulang dengan mengenali pola yang ada dan menyelesaikan masalahnya dari pola-pola yang sudah ada. Oke, bisa ya? Oke, lanjut, tidak apa-apa. Abstraksi. Abstraksi adalah proses memecah masalah dengan menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Oke, bagus, sama. Artinya lanjut. Algoritma. Algoritma adalah proses memecah masalah dengan berurut dan teratur. Teratur. Oke, tepuk tangan untuk Talita. Bagus ya. Oke, bagus. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Satu kali lagi. Kalau bisa dari laki-laki. Tidak usah contohnya, karena contohnya sudah jelas. Pengertiannya saja tadi. Ayo. Ayo. Ada yang bisa? Oke, dari laki-laki ada yang bisa? Oke, silakan Afwan. Berdiri. 1. Dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Oke, bagus. Lanjut. Pengenalan pola. Ya. Memecah- Yang menyelesaikan masalah dengan mengenali mengenali pola-pola yang ada. Tidak apa-apa nih, yang ketawa-tawa. Dengan menyelesaikan masalah dengan pola-pola yang sudah ada. Oke. Abstraksi. memilih hal-hal yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Oke, bagus. Algoritma terakhir? Memecah masalah dengan teratur dan Bukan memecahkan masalah. memecahkan masalah dengan teratur dan berurut. Oke, tepuk tangan. Bagus ya. Oke, semua sudah paham. Terima kasih banyak.